Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas oleh teman-teman. Baik, teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Ini ada sajian materi yang ingin saya bagi dengan teman-teman. Singkat saja, insya Allah tidak akan lama. Jadi materi kita pada sesi kali ini adalah mengenai bahan ajar berbasis multimedia. Bahan ajar berbasis multimedia ini, teman-teman, dapat diartikan sebagai bahan ajar yang, menggunakan berbagai simbol komunikasi dalam penyampaian materi atau pesan pembelajarannya dan secara spesifik punya fitur interaksi. Nah, yang juga membedakan bahan ajar berbasis multimedia dengan bahan ajar yang lainnya, biasanya atau pada umumnya bahan ajar yang lain itu hanya memanfaatkan satu jenis, simbol saja. Kalau bahan ajar berbasis multimedia ini salah satu syarat mutlaknya adalah menggunakan lebih dari satu simbol dan sifatnya terintegrasi satu kesatuan yang utuh. Baik, selain itu juga bahan ajar berbasis multimedia umumnya, memiliki, khas yaitu dalam memanfaatkan keunggulan teknologi yang dimiliki. Biasanya bisa jadi, sangat sangat sophisticated atau canggih begitu dan memanfaatkan berbagai fitur yang dimiliki dari, eee, teknologi tersebut sehingga salah satunya adalah, fitur interaksi yang ini tidak dimiliki oleh, bahan ajar yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti bahan ajar audio maupun bahan ajar audiovisual atau bahan ajar video. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk merumuskan beberapa karakteristik khusus dari bahan ajar berbasis multimedia. Yang pertama, bahan ajar berbasis multimedia itu adalah multisimbol sehingga, sangat baik untuk dapat mengeneralisir atau menjangkau perbedaan gaya belajar dari peserta didik karena, memadukan berbagai simbol, simbol yang utama seperti visual dan audio, kemudian juga berbagai macam seperti simbol verbal dan nonverbal juga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikombinasikan. Yang kedua adalah memiliki sifat personalisasi, mengakomodir personalized learning sehingga setiap orang dapat belajar dengan menggunakan bahan ajar multimedia ini sesuai dengan gayanya, sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Ini memang salah satu karakteristik yang menjadikan di antaranya bahan ajar berbasis multimedia ini kemudian, banyak diminati terutama oleh, orang-orang yang memiliki kemandirian belajar tinggi atau misalkan pada setting, homeschooling begitu. Karena tadi personal, sifatnya lebih personal dan juga kemudian dapat dipergunakan sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Yang berikutnya adalah dinamis. Dinamis itu sangat berbeda dengan yang karakteristik yang dimiliki oleh audio dan video, di mana setiap orang memiliki alur sajian pesan yang sama. Nah, pada bahan ajar berbasis multimedia, hal ini tidak terjadi. Mengapa demikian? Karena bisa jadi setiap orang punya alurnya masing-masing. Ada orang yang kemudian misalkan mengakses satu materi bahan ajar berbasis multimedia, contoh misalkan seperti multimedia interaktif, CD multimedia interaktif. Ada orang yang pertama kemudian mengakses materi berkali-kali diulang-ulang sebelum kemudian ke evaluasi. Ada juga orang yang ketika masuk ke sajian itu langsung lihat ke
evaluasinya tanpa melihat materi. Nah, ini yang kemudian menjadi dinamis, berbeda-beda, setiap orang akan memiliki experience yang tidak sama. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas materi, karena ini audionya ada, videonya ada, verbal dan nonverbal juga termasuk, bisa disampaikan begitu, maka, eee, sangat fleksibel untuk menyampaikan banyak sekali jenis materi. Kalau teman-teman masih ingat bahwa ada 3 jenis pengetahuan, ada fakta, ada konsep, dan ada prosedur, tentunya bahan ajar berbasis multimedia lebih daripada bahan ajar berbasis video mampu juga untuk menyajikan, eee, materi-materi dengan karakteristik yang sangat bervariasi. Berikutnya adalah bentuk sajian bahan ajar multimedia. Nah, teman-teman perhatikan, ini agak-agak mirip dengan yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama, bentuk sajian bahan ajar multimedia ini saya sampaikan dulu ada 3 jenis yang utama. Yang pertama nih presentasi. Presentasi ini bisa jadi bentuknya eksplanasi, yang kedua juga bisa jadi bentuknya tutorial yang ada langkah-langkahnya begitu, kalau eksplanasi sangat baik untuk menyajikan, fakta atau, konsep begitu, kalau tutorial untuk prosedur, dan yang terakhir adalah simulasi. Ini bisa saja, bentuknya yang apapun. Jadi eksplanasi itu ya menyajikan secara secara satu arah walaupun mungkin kita, user atau target audience diberi kesempatan untuk mengakses gitu ya, untuk menentukan akses eksplanasi mana dulu yang akan, diakses. Kemudian ada tutorial dan ada simulasi. Ini untuk, bentuk sajian yang jenisnya presentasi. Yang kedua adalah drill. Apa itu drill? Drill itu artinya adalah latihan, melatih. Melatih untuk, bisa seseorang atau peserta didik berulang-ulang. Misalkan yang paling umum ya tentu dengan pertanyaan gitu ya, sehingga menggunakan assessment atau pola assessment for learning. Sehingga si peserta didik itu kemudian terus-terusan dites terus, di-drill. Apa contohnya? Contohnya misalkan adalah bimbingan untuk ujian. Untuk lulus ujian TOEFL misalkan, setiap pertemuan atau setiap bahan ajarnya itu selalu menyajikan tes pembahasan tes pembahasan tes pembahasan. Satu paket tes misalkan 20 soal, 100 soal diberikan, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan. Berikutnya adalah ujian lagi, tes lagi, dan itu dilakukan terus berulang-ulang. Itu disebut dengan, bentuk sajian yang menggunakan pola drill. Dan yang terakhir adalah permainan atau game. Game ini bisa dimanfaatkan atau bisa difungsikan dengan 2 cara. Bisa dengan menggunakan pola game based learning. Apa itu game based learning? Artinya menggunakan satu permainan tertentu dan membawanya masuk secara utuh ke dalam proses pembelajaran. Contoh game based learning itu yang paling banyak misalkan teman-teman di PGSD coba teliti itu salah satunya adalah monopoli misalkan atau ludo atau, ya permainan, game board begitu ya, board game itu banyak diadopsi dan digunakan sebagai game based learning. Nah, berbeda dengan game based learning, kalau game based learning tuh misalkan kayak misalkan, ya permainan seperti itu kemudian dibawa dalam konteks, pembelajaran. Contoh misalkan game yang, terkini misalkan menggunakan, apa namanya, Dota atau menggunakan apa yang sekarang populer, Mobile Legend misalkan atau juga kemudian yang semacamnya, Free Fire misalkan, kemudian atau, PUBG atau yang lainnya, kemudian dengan pola seperti itu digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu namanya game based learning, menggunakan game, sebagai basis pembelajaran. Beda dengan gamifikasi, gamifikasi itu bukan berbentuk game.
Tetapi pola pembelajaran misalkan atau pola penyajian bahan ajar dalam konteks ini dengan membawa unsur-unsur permainan ke dalamnya. Jadi bedanya kalau gamifikasi itu bukan berbasis permainan, tapi aturan-aturan main yang ada dalam game itu kemudian dimasukkan. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan ada sistem, poin, kemudian ada sistem klasemen, ada sistem reward, ada sistem punishment, yang konteksnya secara konsisten dan bentuknya dikemas dalam bentuk seolah-olah ada unsur permainannya. Misalkan, menggunakan, apa namanya, currency palsu misalkan atau currency buatan ya dalam konteks, pembelajaran. Nah, currency buatan ini menggunakan gamifikasi. Kemudian ada misalkan advantage dengan menggunakan, melibatkan unsur keberuntungan misalkan di dalamnya. Nah, itu juga termasuk dalam gamifikasi. Nah, bentuk sajian bahan ajar multimedia ini nanti akan teman-teman harus perhatikan betul, harus pahami betul karena nanti akan ada hubungannya dengan, tugas dari mata kuliah ini, dari pertemuan kali ini. Selanjutnya, teman-teman, ini juga ada yang kami sebut dengan format sajian bahan ajar multimedia. Format sajian bahan ajar multimedia ini secara umum ada yang berbentuk website, jadi bisa berbentuk website, ada juga yang berbentuk sosial media, ini pun sama multimedia, dan ada yang berbentuk aplikasi, bisa bentuknya mobile atau berbasis, desktop ya. Ada yang berbasis mobile app, ada yang berbasis desktop. Nah, yang jadi berbeda, website dan sosial media ini sifatnya online atau, daring. Sedangkan aplikasi ini bisa memungkinkan untuk offline. Nah, sehingga ini ada perbedaan yang jelas. Berikutnya, teman-teman, kenapa website disebut bahan ajar berbasis multimedia? Karena website mampu untuk menghadirkan beragam, simbol. Kemudian juga alurnya bisa jadi berbeda-beda, personalize begitu ya. Dan, begitu halnya juga dengan sosial media. Tidak semua sosial media memang, tapi secara umum hampir semua jenis sosial media mampu mengadopsi, mampu menyediakan, porsi, simbol-simbol yang bervariasi. Dan yang terakhir aplikasi tentu ini salah satu kelebihannya adalah offline, tidak membutuhkan koneksi internet, namun juga memungkinkan akses terhadap bahan ajar yang, memiliki variasi simbol pembelajaran. Yang terakhir teman-teman, ini adalah sajian terakhir, rekomendasi komponen sajian bahan ajar multimedia. Ini jangan dilupakan, ini penting sifatnya. Yang pertama adalah petunjuk. Petunjuk itu bisa jadi berupa introduction, pengenalan, selamat datang dalam aplikasi pembelajaran digital. Kemudian juga bisa berbentuk guidelines, guidelines itu ya artinya petunjuk penggunaan. Misalkan dalam aplikasi ini, teman-teman akan dihadapkan pada beberapa pilihan. Pilihan ini akan menentukan alur cerita yang akan diperoleh selama materi disajikan. Misalkan seperti itu guideline. Tombol ini berfungsi sebagai apa? Tombol ini berfungsi sebagai apa? Ketika ingin kemana harus mengklik bagian apa? Itu bagian guideline. Guidelines ini bisa jadi guideline teknik, bisa juga guideline, untuk orang tua misalkan atau juga untuk peserta secara untuk user. Yang terakhir adalah instructional objective. Nah, ini juga perlu disampaikan bahwa instructional objective ini atau tujuan pembelajaran disajikan bahwa misalkan, website ini diharapkan mampu memberikan, pemahaman mengenai A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua adalah intinya, inti ini tentu mengikuti bentuknya ya, apakah itu, apa namanya, simulasi, apakah itu, berbentuk presentasi, berbentuk drill, maupun berbentuk game.
Ini sajian intinya. Dan yang terakhir adalah kredit jangan lupa. Teman-teman kita juga harus kasih acknowledgement, acknowledgement itu biasanya ucapan terima kasih. Dan yang terakhir adalah developer identity. Teman-temannya siapa nih? Yang bikin aplikasi ini siapa? Yang bikin website ini siapa? Yang bikin, apa namanya, sosial media ini dari mana begitu. Itu perlu dimasukkan dalam, kredit di bagian akhir. Di bagian akhir dari, sajian bahan ajar dan, ini sangat 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 baik untuk juga dapat diakui sebagai portfolio nanti pada akhirnya. Secara umum, ada banyak aplikasi, ada banyak, software yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan, bahan ajar berbasis multimedia. Yang pertama misalkan untuk mengembangkan website, teman-teman bisa menggunakan beberapa provider penyedia, website yang sifatnya gratis. Misalkan seperti blog, WordPress maupun Blogger. Kemudian bisa menggunakan, website builder seperti, Google Site misalkan atau Wix.com dan lain-lain. Kemudian juga misalkan, ya tentu kalau website, teman-teman bisa juga menggunakan yang disebut dengan CMS misalkan ya, Content Management System. Seperti Joomla dulu yang paling terkenal pun sama WordPress bisa dikategorikan sebagai ada template CMS WordPress. Itu sebagai, content management system yang sifatnya kita agak sedikit kompleks memang kalau menggunakan CMS. Kalau yang menggunakan yang berbasis, free itu ya, ada wordpress.org, ada blogger.com, ada Google Site, ada Wix.com dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian untuk, sosial media umumnya ya memang karena sosial media ini sudah berbasis cloud. Yang paling banyak digunakan misalkan adalah, Instagram, kemudian Twitter, sekarang ada lagi yang namanya TikTok dan mungkin nanti akan ada lagi yang baru yang baru yang baru dan yang baru lagi. Sehingga, yang namanya sosial media mungkin tidak terbatas. Yang mungkin agak populer sekarang itu adalah yang disebut dengan, metaverse. Jadi itu pun nanti mungkin butuh butuh, real time experience, seolah-olah membawa seseorang kepada, apa namanya, fantasi fantasi yang, apa ya, ya metaverse ya disebutnya sebagai metaverse. Jadi sehingga menggunakan pseudo dalam lingkungan yang lain, dalam situasi yang lain, seolah-olah kita menjadi, orang lain, nah gitu ya. Ini sosial media, jadi sangat banyak sekali. Apakah YouTube termasuk sosial media? Tentu, YouTube bisa dimasukkan dalam kategori sosial media. Dan yang terakhir adalah misalkan mobile app atau CBI. Ada banyak juga aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan mobile apps, yang salah satu yang paling populer ada Unity misalkan, aplikasi untuk membuat, mobile apps berformat APK dan apa namanya, ya secara lebih manual. Kemudian yang lebih, praktis ada salah satu namanya misalkan seperti Appgeizer, di mana perumusan perumusan atau pengembangan, aplikasinya, mobile apps-nya itu berbasis, web gitu ya, web based. Dan ada juga yang lainnya. Teman-teman terkait dengan yang mobile, apa namanya, yang mobile apps atau CBI, teman-teman bisa juga berkomunikasi dengan rekan-rekan dari, ABA21 atau dari, RPL, Multimedia, dan juga Telkom. Karena di masing-masing prodi tersebut, mempelajari terkait dengan pengembangan mobile apps, mempelajari tentang pengembangan website lebih lebih lanjut. Saya pikir itu yang
bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Bye.